Mas Damar, suamiku tercinta. Malam ini, sudah 40 hari kepergian Mas Damar. Aku sendiri masih belum percaya kalau laki-laki yang sudah 1 tahun ini menjadi suamiku kini telah tiada. Kutatap nanar fotonya yang terpajang dengan gagah di dinding kamar kami. Sebuah bingkai berukuran sangat besar menyimpan foto pernikahan kami berdua. Hanya di foto inilah Mas Damar terlihat begitu hangat. Sedih yang dulu kurasakan saat dia masih hidup berbeda dengan sedih yang sekarang, meskipun rasanya sama-sama hampa. Aku mencintaimu, Mas, tapi kamu selalu bersikap dingin. Sampai kamu pergi meninggalkan aku dan calon anakmu ini, aku masih merasa hanya aku yang jatuh cinta di sini. Lirikku bisikan isi hatiku yang terdalam pada sosok Mas Damar. Meskipun hanya berupa gambarnya saja, kupandangi wajahnya yang tegas dan tampan, lalu kuusap perut ini menenangkan calon bayiku. Seolah ia mengerti jika aku tidak ingin dia ikut sedih. Sempat aku menunduk melihat perutku yang mulai membesar, meski belum terlalu terlihat karena usia kandunganku baru 3 bulan. Dan saat mataku kembali pada foto pernikahan kami, kulihat seringai menyeramkan dari bibir Mas Damar yang membuatku nyaris terpental saking kagetnya. Bersamaan dengan itu, suara petir menggelegar membuat jantungku berdegup kencang. Kilat menyambar sampai cahayanya menerangi kamar. Foto Mas Damar yang tadi kulihat kini kembali seperti semula, tampan dan hangat. Aku berusaha tetap tenang. Tidak lama terdengar suara pintu diketuk. Lagi-lagi aku dibuat kaget dan rasa ingin menjerit untuk meluapkannya. Sudah 3 kali dalam waktu hampir bersamaan aku dikagetkan. Entah faktor melamun atau terbawa suasana duka kehilangan suamiku Mas Damar. Ya, tunggu. Kakiku melangkah dengan cepat menuju ke pintu kamar. Maaf Nyonya, sepertinya akan ada pemadaman lampu. Saya kira Nyonya akan butuh seseorang untuk di sini menemani. Wajah santunnya memang selalu biasa meneduhkan. Dia adalah Ulfa, gadis remaja berusia 19 tahun yang mengabdi pada keluarga Mas Damar mengikuti jejak ibunya, Bu Riris, yang merupakan kepala pelayan. Ya sudah, terima kasih Ulfa. Ayo silakan masuk. Malam ini aku tidur ditemani Ulfa. Dia memang bukan pelayan pribadi, tapi Bu Riris sepertinya paham aku butuh seorang teman. Memiliki pelayan khususnya yang usianya tidak jauh berbeda membuatku lebih nyaman. Setidaknya selama setahun tinggal di rumah besar ini, aku tidak merasa kesepian. Malam semakin larut, tapi aku tetap sulit untuk tidur. Hujan deras sepertinya menjadi alasan yang cukup masuk akal. Suaranya memang mengganggu. Tapi hawa dingin sejuknya juga tidak kalah mengusik. Aneh saja, rasanya berbeda dengan menggunakan pendingin ruangan. Hawa dingin yang ini sedikit mengintimidasi. Ulfa, Ulfa, kupanggil gadis pelayan itu dengan suara agak keras, tapi Ulfa tidak menyahut. Membuatku penasaran, lalu turun dari kasur untuk melihat apakah dia sudah tertidur. Ulfa memang sudah pulas. Dia tidur di bawah beralaskan kasur lipat. Sebuah selimut membungkus tubuhnya yang meringkuk menahan dingin. Ya, seperti kataku tadi, hawanya memang sedang kurang bersahabat malam ini. Beruntungnya jadi Ulfa bisa tidur dengan nyenyak meskipun diserang dingin dan hujan deras disertai petir yang menggelegar. Mungkin seharian ini dia sudah bekerja keras sehingga butuh beristirahat. Kakiku melangkah menuju ke meja besar, tempat di mana biasanya aku bersolek merias wajah, mencari benda yang tadi kuletakkan di laci sebelum merebahkan diri di kasur. Ketemu, ya, benda yang kucari langsung kubuka kunci layarnya menampilkan banyak fitur menu-menu canggih sehingga aku pun bisa merasakan keramaian, terhubung dengan banyak orang sekaligus meskipun di dunia nyata. Saat ini, aslinya aku sendirian di dalam kamar bercahayakan lilin. Mulai keasikan aku membuka gawai di tangan dalam posisi duduk di kursi rias, tiba-tiba
Entahlah dorongan dari mana, aku ingin melihat kecermin besar yang ada di hadapanku. Seharusnya aku tetap menunduk saja menatap layar handphone daripada harus dikagetkan oleh sesuatu. Ya, saat itu cermin yang menghadap langsung ke arahku seperti memantulkan bayangan dari arah kasur tempat tidurku di sana. Aku melihat selimut tebal berwarna putih bersih yang tadi kupakai dalam posisi duduk. Maksudku ada seseorang duduk di balik selimut. Aku yakin orang itu sedang duduk. Posisinya cukup tinggi untuk dikatakan tidur ataupun rebahan, tapi yang membuat jantungku hendak melompat, seluruh wajah dan tubuhnya tertutup selimut. Mengerikan. Gemetar tanganku sampai handphone di tanganku terjatuh, kakiku lemas dengan sendirinya menyaksikan kengerian itu. Ingin rasanya aku memanggil Ulfa, tapi bibir terkunci. Hanya air mata yang bercucuran. Tidak kuat menghadapi ketakutan ini sendirian. Beruntung seseorang datang membuka pintu kamar. "Nyonya, kenapa belum tidur?" Suara Ulfa membuatku kembali tersadar setelah tadi hampir pingsan ketakutan. "Ulfa?" Bukannya menjawab, aku malah terkejut, tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Maaf Nyonya, tadi saya ke dapur mencari pasokan lilin. Takut lilin di kamar ini habis, tidak cukup sampai pagi." Ya, benar, itu Ulfa. Suaranya, gaya bicaranya, gerak-geriknya. Jadi, tadi itu siapa yang tidur di sana, di kasur lipat? Dan sosok apa tadi yang duduk di balik selimutku? Kemana perginya? Seketika, seluruh tubuhku menjadi merinding, terutama di bagian tengkuk. Hawa dingin yang cukup aneh kembali menyerangku. "Ulfa, kamu kapan keluar dari kamar ini?" Tanyaku masih dalam posisi berdiri dekat kursi di meja rias. Ulfa segera masuk dan menaruh lilin yang ia bawa di atas meja dekat sofa. Kulihat dengan lebih teliti, ingin memastikan lagi gadis yang kini melangkah mendekat itu. Ya, dia betul Ulfa. "Saya pikir tadi Nyonya sudah tidur, makanya saya tidak izin, takut membangunkan Nyonya," tuturnya setelah sampai tepat di depanku. Aneh. Aku tidak mendengar kamu buka pintu, padahal aku belum tidur. Tidak mau terlalu larut dalam kebingungan, aku segera memungut HP yang tadi sempat terjatuh dari genggaman tanganku. Saat itu, aku masih merasa merinding karena penampakan yang baru saja kulihat dari cermin. "Nyonya, kenapa?" tanya Ulfa khawatir. Aku kaget dengar suara petir, makanya handphonenya terjatuh. "Oh, Nyonya mau saya buatkan minuman hangat susu atau wedang jahe?" tanya Ulfa dengan lembut. Boleh. Saya memang belum bisa tidur dari tadi." Ya, aku senang Ulfa akhirnya mengerti kalau ibu hamil memang sulit tidur dan terkadang ingin makan atau minum sesuatu di jam-jam seperti sekarang. Tapi tunggu dulu, aku lupa. Kejadian yang baru saja aku alami, apa itu kurang seram? Sampai aku harus ditinggal lagi di kamar ini sendirian. Aku pun mengurungkan niatanku tadi. "Ulfa," panggilku dengan suara tinggi karena Ulfa yang sudah hampir mencapai pintu kamar. Kenapa Nyonya?" tanya gadis itu setelah berjalan cepat. Nggak usah bikin minuman, saya nggak haus." Mungkin terdengar ganjil di telinga Ulfa, karena selain pelin-pelan, aku juga bicara dengan gagap. "Baiklah, saya bantu ke kasur saja Nyonya." Ulfa pun sigap membantuku untuk kembali berbaring di atas kasur. Sebelum tidur, Ulfa membetulkan selimut dan sprei yang sedikit berantakan. Di kesempatan itu, aku melirik kasur lipat milik Ulfa. Memang posisinya sangat rapi, berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Tadi seseorang meringkuk di dalam selimut itu. "Silakan Nyonya." Aku berusaha senyaman mungkin berbaring di kasur sembari melafalkan ayat kursi sebanyak 7 kali dan 3 surah andalan yang diajarkan guru mengajiku jika sedang berurusan dengan hal-hal gaib. Surah Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, aku yakin masih memiliki air wudhu karena sejak tadi belum keluar hadas kecil ataupun besar, jadi tak perlu mengulangi wudhu lagi. Pikiranku mulai tenang, tapi tetap sulit untuk tidur. Sekarang isi kepalaku terbang melayang ke masa-masa di mana Mas Damar masih hidup. Perkenalanku dengannya dimulai tepat ketika aku menyelesaikan masa belajar di pondok pesantren. Tahun itu aku lulus dan rencananya akan pulang ke kampung halaman. Tapi kemudian
Ustadz Yazid, seniorku yang juga pengurus pondok, meminta Umi Fatimah, ketua yayasan khusus di Pondok Putri, untuk menanyakan sesuatu padaku. Zara, kamu mau tidak ta'aruf? Tanya Umi Fatimah. Saya, Umi? Tanyaku balik, takut salah dengar. Iya, kamu. Wajah Umi Fatimah terlihat seperti biasanya, ramah, cerah, dan bersinar. Tadi Ustadz Yazid menemui saya. Katanya ada teman sekolahnya yang minta dicarikan jodoh. Sambungnya lagi kali ini dengan nada bicara yang lebih pelan, terkesan berhati-hati. Ustadz Yazid, adiknya Umi Fatimah. Tanyaku. Iya, jawabnya hangat. Mendapati itu, jujur aku nampak bingung. Rasanya seperti tidak percaya. Wajar saja karena Ustadz Yazid adalah sosok yang pintar dan soleh di kalangan kami, dan tentunya temannya pun tak akan jauh berbeda dengannya, pikirku dalam hati. Aku tahu gurat bahagia pastinya terbaca oleh Ummu Fatimah, meskipun berusaha aku sembunyikan. Insya Allah saya mau, Umi, tapi harus minta pendapat Bapak dan Ibu di kampung dulu. Alhamdulillah, ucapan syukur dari Umi Fatimah membuatku tambah senang, dan perkenalan itu pun terjadi. Bapak dan Ibu diundang ke pondok pesantren sekaligus menghadiri momen kelulusan. Mas Damar datang sendirian, ditemani Ustadz Yazid duduk bicara dengan kedua orang tuaku, sementara aku menunggu di tempat yang terpisah bersama Umi Fatimah dan seorang temanku. Mas Damar itu teman SD-nya Ustadz Yazid, tapi mereka terpisah karena keluarga Mas Damar pindah ke daerah lain. Umi Fatimah menjelaskan asal muasal calon suamiku itu. Acaranya sudah selesai, tapi sementara kamu belum boleh bertemu ya Zara. Kita cukup dengarkan saja hasil keputusannya dari ibu dan bapak kamu. Kalau mereka setuju untuk ta'aruf, barulah kalian bisa ngobrol beberapa kali pertemuan. Ditemani Ustadz Yazid dan saya, terang Umi Fatimah panjang lebar disertai anggukanku. Ya Umi, setelahnya tidak kusangka bapak dan ibuku setuju, meskipun aku tahu setiap kenalan Ustadz Yazid pastilah bukan orang sembarangan. Tapi aku baru saja lulus, usiaku baru 19 tahun. Aku kira mereka ingin aku mengabdi dulu, menjadi guru ngaji dan berbakti pada bapak dan ibu sampai usiaku cukup matang. Selama ini, aku memang termasuk patuh pada apapun keputusan kedua orang tuaku. Makanya, aku tidak punya target menikah, dan sejujurnya saat masuk ke pondok ini pun atas perintah bapak. Kamu tahu Zara, kenapa Ustadz Yazid memilih kamu sebagai salah satu kandidat untuk calon istri temannya? Tanya Umi Fatimah. Saya nggak tahu, Umi, ucapku sambil tersenyum menahan malu. Kamu itu gadis penurut yang pernah saya temui. Kamu juga pantang menyerah. Lebih dari itu, kamu sangat penyabar Zara. Masya Allah, tabarakallah. Benar dugaanku, Umi Fatimah akan melontarkan pujian. Beruntung wanita soleha itu selalu mendahulukan pujian terhadap Rabb kami, Sang Pencipta manusia dan seisi bumi. Sehingga aku pun sadar diri, tidak ada yang lebih indah dan lebih tinggi kecuali Yang Maha Esa. Kamu ingat, waktu kamu baru masuk ke pondok ini, bacaan kamu itu masih jauh tertinggal dan hafalan kamu pun masih berantakan. Tapi dengan gigi dan kesabaran yang luas, kamu berhasil lulus hari ini. Alhamdulillah, ucapnya lagi. Alhamdulillah Umi, kataku ikut merasa haru. Akhirnya, pertemuan pertama dengan Mas Damar pun terjadi. Saat itu, momen tersebut memberi kesan yang hangat. Laki-laki itu tidak banyak melakukan kontak mata denganku, tapi sekalinya menatap, aku bisa tahu kalau aku langsung jatuh cinta. Sinyal cinta itu rupanya dibaca oleh Umi Fatimah. Aku pun sebenarnya ingin mendapatkan balasan agar cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Namun, Ustadz Yazid sebagai temannya tidak mengatakan apa-apa mengenai perasaan Mas Damar kepadaku. Setiap selesai pertemuan, aku hanya belajar tentang apa kesukaannya, hobinya, dan beberapa makanan favoritnya. Tidak lupa, kami membicarakan kegiatan dan kesibukan masing-masing. Kamu ragu dengan calon suami kamu ini atau sudah mantap Zahra? Tanya Umi Fatimah ketika pertemuan ketiga selesai.
Saya belum tahu, Umi. Mas Damar seperti tidak menyukai saya, jawabku sambil menunduk lesu. Menurut kamu, siapa yang memilih kamu sebagai calon istri untuk diajak ta'aruf kalau bukan Mas Damar sendiri? Sementara ada dua kandidat lain yang masih Yazid berikan. Mendengar hal itu, aku terdiam sejenak merenungi perkataan Umi Fatimah. Jadi istri itu apakah sulit, Umi? Mendadak aku bertanya di luar topik pembicaraan kami tadi. Entahlah, saat itu tiba-tiba saja muncul sedikit keraguan untuk memutuskan lanjut atau stop sampai di sini. Sulit, memang sulit. Siapa wanita yang bersedia menemani suaminya dalam susahnya, sedihnya, juga bahagianya, tapi tidak mendapatkan penghargaan apapun, kecuali mahkota sebagai ratu bidadari di surga kelak. Sedangkan kehidupan di dunia luar sana jauh lebih menggiurkan, bisa keluar dengan teman setiap saat, berprestasi setinggi mungkin, tidak terikat aturan harus patuh pada suami, bebas menentukan apa maunya. Sedangkan wanita bersuami hidup hanya mencari ridho Allah dan suami saja. Jelas Umi Fatimah kepadaku. Ya, itu adalah sejarah singkat pertemuanku dengan Mas Damar, dan hingga saat ini ucapan Umi Fatimah mengenai sulitnya menjadi seorang istri selalu terngiang di ingatanku. Aku pun langsung faham akan poin ini, dan penjelasan tersebut pernah diajarkan oleh Umi Fatimah sendiri sebelumnya. Dan ketika mendengar materi tentang ilmu ini, aku langsung teringat sosok ibuku. Kurang lebih sama. Ibu juga mendedikasikan hidupnya hanya untuk keluarganya saja. Aku bersyukur memiliki ibu yang sangat penyayang dan taat kepada suaminya. Di tengah lamunanku, tiba-tiba saja terdengar suara menggelegar. Ya, bunyi petir mengagetkanku. Lamunanku tentang masa lalu pun hilang, berganti dengan rasa kantuk yang kini datang menyergap. Namun, baru saja beberapa detik mataku tertutup, aku merasa seperti ada orang lain di sekitar tempat tidurku. Hal itu membuatku penasaran, dan entahlah kenapa tiba-tiba mataku sulit sekali dibuka. Apa mungkin itu Ulfa? Sekuat tenaga, aku berusaha membuka kembali mataku. Hanya secuil saja yang terlihat, tapi walaupun samar-samar, seseorang memang benar sedang berdiri di depanku. Aku sendiri tidur dalam posisi miring. Sampai akhirnya aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kelopak mata dan mengantarku ke alam mimpi. Dan saat terbangun, tiba-tiba saja aku mendengar. Ya, suara mirip orang mengaum terdengar sangat jelas hingga telingaku sedikit berdengung, padahal baru saja aku menyingkirkan selimut. Kakiku bahkan belum menapak lantai kembali. Bagian tengkuk terasa berat dan aku diserang hawa aneh mirip kejadian semalam. Aku percepat gerakan agar segera turun dari kasur dan menghampiri Ulfa. Tapi setelah berhasil berdiri dan menghadap ke kasur lipat di lantai, rasanya ingin kuputar waktu ke beberapa menit lalu agar aku tetap tidur saja. Bagaimana caranya aku membangunkan Ulfa? Membuka suara saja kini sulit kulakukan. Bagaimana mungkin kalau aku sendiri ketakutan setengah mati? Suara yang sangat asing dan mengganggu pendengaran itu kembali datang, dan ternyata suara itu berasal dari sesosok makhluk serba hitam yang kini berada tepat di atas tubuh Ulfa, seolah siap menerkam. Mendapati itu, aku pun langsung berucap, "La haula wala quwata illa billah." Teriakku sambil kupejamkan mata dan melafalkan zikir semampuku. Berapa waktu lamanya aku tidak tahu. Yang jelas, suara mengaum milik makhluk astral itu sudah hilang sehingga aku pun berani membuka mata. Lagi-lagi, aku seperti sedang berhalusinasi. Antara nyata atau tidak, tapi kejadian-kejadian aneh kerap muncul menghantuiku belakangan ini. Satu hal yang kuingat, ini pelajaran waktu di pondok pesantren. Ada dua waktu di mana setan mendapatkan kekuatan terbaiknya atau kekuatannya menjadi sangat kuat, yakni menjelang maghrib dan menjelang subuh. Bisa saja tadi itu memang gangguan dari makhluk halus, tapi kenapa frekuensinya jadi sangat sering semenjak meninggal dunianya Mas Damar? Ya Allah, sebagai muslim, aku tidak percaya adanya hantu gentayangan apalagi arwah penasaran. Tapi
Kematian Mas Damar memang menyisakan misteri. Aku sendiri hingga detik ini tidak tahu kenapa orang tua Mas Damar yang tinggal satu-satunya, yaitu ayah mertuaku, tidak datang ke acara pemakaman atau acara sholat jenazah. Memang benar, selama jadi istrinya Mas Damar, aku belum pernah bertemu dengan ayah mertuaku. Tapi ini momen lain. Ini hari terakhir putra semata wayangnya. Orang tua macam apa yang tega tidak mau hadir di pemakaman putranya? Kesalahan apa yang telah suamiku perbuat hingga membuat ayahnya murka dan memutuskan hubungan ayah dan anak yang sangat sakral? Saat itu, kupandangi Ulfa yang sedang tertidur sebelum aku membangunkannya. "Nyonya, air hangat untuk mandi sudah siap," ucap Ulfa padaku. "Terima kasih Ulfa." Aku yang tadi duduk di tepian kasur segera bangkit menuju kamar mandi di kamarku. Aroma bunga yang selalu berhasil menenteramkanku nyatanya sekarang tidak terlalu bagus di indera penciumanku. Ya, sejak hamil, hidungku menjadi lebih sensitif. Maka dari itu, aku pun meminta Ulfa untuk tidak menyalakan lilin aroma bunga-bunga atau terapi yang biasa aku gunakan. Di kamar mandi, aku tidak suka wangi apapun kecuali sabun mandi beraroma strong and cool seperti mint. Berendam di bathtub atau bak mandi menjadi kesukaanku setiap pagi. Kurendam tubuhku di dalam air bersih yang sudah penuh dengan busa, lalu menggosok badanku secara perlahan. Saat aku memejamkan mata untuk merilekskan diriku, namun saat mataku terbuka, tiba-tiba saja aku mendapati lilin-lilin di sekitar bathtub menyala sekonyong-konyong. Aroma bunga yang cukup tajam menusuk masuk ke lubang hidung. Entah kenapa, aku sangat mual sampai-sampai ingin muntah gara-gara mencium wanginya. "Ulfa!" teriakku panik memanggil dirinya untuk segera menemaniku. "Ulfa!" Kunaikkan nada suaraku agar Ulfa mendengar. Sampai beberapa detik berlalu, Ulfa masih belum juga menyahut. Aku yang berada di dalam kamar mandi sendiri hanya bisa menunggu dia datang sambil menerka-nerka apa sebenarnya yang tengah terjadi. Siapa yang menyalakan lilin-lilin ini? Aku bangun dengan terburu-buru dan membilas badanku cepat, lalu meraih handuk dan segera keluar. Di sana Ulfa sedang menyiapkan pakaianku. "Ulfa," aku panggil sekali lagi anak Bu Riris itu dengan suara cukup keras. "Ya Tuhan, kaget saya Nyonya. Maaf, saya tidak tahu kalau Nyonya sudah selesai mandi," ucap Ulfa dengan wajah yang terlihat gugup. Dia sepertinya memang tidak menyadari kehadiranku. "Kamu menyalakan lilin di kamar mandi?" tanyaku padanya. "Saya?" Ulfa balik bertanya dengan mimik wajah penuh keraguan. "Iya, apa kamu yang menyalakan lilin di kamar mandi? Kan cuma kita berdua di kamar ini, Ulfa." Maaf Nyonya, tapi bukan saya. Ini saya di sini sejak tadi menyiapkan pakaian ganti untuk Nyonya." "Coba kamu cek lilin di kamar mandi dan segera matikan," perintahku pada Ulfa. Ya, saat itu aku tidak mau memperpanjang masalah karena Ulfa tidak mungkin berbohong. Mataku mengekor kemana Ulfa pergi. Kutunggui sampai dia kembali dari dalam kamar mandi dengan sabar, meskipun badanku mulai kedinginan karena hanya berbalut tanduk. "Maaf Nyonya, di dalam sana lilinnya memang sudah mati. Tidak ada satupun yang menyala," ucapnya dengan wajah mulai cemas. Mendengar itu, aku pun mulai mengkhawatirkan kejujuran anak ini. Ya, dia memang seusia denganku, hanya selisih 2 tahun saja. Tapi bukan berarti Ulfa bisa bercanda seperti ini. Aku tetap majikannya walaupun sesungguhnya derajat kami sama di mata Allah. Ini sudah keterlaluan. Baiklah Ulfa, sekarang tinggalkan saya sendirian dan jangan kembali sampai saya memanggil kamu. Saat itu Ulfa menatapku bingung, tapi kemudian ia menuruti perkataanku. Kubuang nafas dengan agak berat. Kuulangi sekali lagi setelah menghirup dalam-dalam oksigen di sekitaran kamar, berharap sesak di dada ini berangsur hilang dan aku bisa kembali tenang. Kulirik jam dinding di kamar. Waktu menunjukkan pukul 4.25. Di sini bahkan belum azan subuh. Ya Allah, apa mungkin ini masih berkaitan dengan gangguan-gangguan yang kualami semalaman hingga fajar? "Zara!" Sekelebat suara melintas, tidak hanya menyentuh gendang telinga, tapi sampai ke tengkuk. Rasanya merinding bergidik.
Suaranya berat, aku yakin itu milik Mas Damar. Sekali lagi suara itu terdengar diiringi hembusan angin lembut di kulit pundak seolah ditiup dalam jarak yang sangat dekat. Kali ini hanya berupa bisikan. Zahra. Mas Damar, refleks aku menoleh sembari memanggil nama suamiku. Aku memang sangat merindukannya. Aku terduduk lemas karena tidak mendapati siapa-siapa di sana. Dalam kondisi masih berbalut handuk, aku menangisinya. Kenapa tidak muncul saja kamu, Mas Damar? Daripada menakutiku seperti ini, ku sesali kematiannya yang sangat mendadak. Entahlah, rasanya belum ikhlas. Letih menangis, kemudian aku pun tertidur karena terlalu larut dalam kesedihan. Saat terbangun karena sebuah suara mengagetkanku, aku melihat wajah Mas Damar dalam foto kami berdua yang terpajang di dinding tersenyum. Ku kedipkan mataku dan mengusapnya, takut salah lihat, dan benar senyuman itu sudah sirna. Jadi, apa aku ini tengah mengidap penyakit halusinasi? Ku acak rambutku dan kembali menangis. Kali ini aku benar-benar ketakutan. Biasanya aku masih sempat membuka mushaf dan membaca beberapa lembar ayat-ayat Allah. Tapi hari ini aku menyia-nyiakan waktu senggangku begitu saja, malah asik melamunkan kejadian demi kejadian ganjil yang menimpa diriku. Kemana zikir pagiku? Entahlah, aku sendiri kebingungan, rasanya seperti orang gila yang depresi akibat ditinggal mati suaminya. Aku hanya melamun dan terdiam di atas sajadah. Bahkan aku pun melewatkan waktu makan karena rasa lapar di perutku menghilang, tergantikan oleh sesaknya rasa sedih yang terus mengikis akal sehatku. Nyonya, makanan sudah mau dingin. Apa mau dihangatkan lagi? Tanya Bu Riris berdiri di dekat kasur tempatku berbaring. Saya tidak lapar, Bu. Saya lelah, ingin tiduran saja. Nyonya harus makan, walaupun sedikit. Sejak pagi belum ada satupun makanan yang masuk ke perut Nyonya. Bu, aku menoleh ke arahnya sembari menatap tajam. Maaf Nyonya, saya khawatir dengan kondisi kesehatan Nyonya. Ingatlah Nyonya sedang mengandung, bujuk Bu Riris dengan lemah lembut. Anak saya baik-baik saja Bu Riris, jangan khawatir, ucapku sambil menguap menandakan aku mulai mengantuk. Melihat itu, Bu Riris pun segera meninggalkanku untuk tidur sambil menatap ke arahku dengan wajah penuh kekhawatiran. Gurat-gurat kesedihan jelas memenuhi rona wajahnya. Baiklah Nyonya, karena ini sudah jam 8 malam, saya akan menyuruh Ulfa segera ke sini untuk menemani Nyonya, ucap Bu Riris setelah pasrah dengan keputusanku yang tidak mau makan. Aku terkejut mendengar perkataan Bu Riris. Tidak menyangka hari sudah berganti malam dan aku masih betah di atas ranjangku yang semakin lama semakin terasa nyaman saja. Sejak pagi aku hanya berbaring di sini, melarang Ulfa membuka tirai jendela dan membiarkan lampu kamarku mati, menyisakan lampu tidur yang menyala. Ya, aku suka suasana seperti ini, mengingatkanku saat berduaan dengan Mas Damar. Tidak perlu Bu, kebetulan saat ini saya ingin sendirian. Tapi Nyonya, timpal Bu Riris tampak ragu. Aku bangun mengganti posisi tiduran dengan duduk bersandar pada tumpukan bantal. Maksud hati ingin menegaskan pada Bu Riris sekali lagi bahwa malam ini aku ingin tidur sendirian tanpa ditemani Ulfa. Nyonya baru saja hendak bicara, wajah Bu Riris langsung pucat pasi, matanya mendelik ke arahku. Entah apa yang dilihatnya sampai ia ketakutan seperti itu. Dalam sekejap, wanita itu sudah lari tunggang langgang sampai lupa menutup pintu kamar. Hal itu membuatku heran. Ada apa dengan Bu Riris? Namun karena rasa kantuk yang teramat sangat, aku pun mencoba untuk tidak menggubrisnya dan langsung turun dari kasurku untuk menutup pintu kamar. Setelah berhasil mengunci pintu, aku memutuskan ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum lanjut tidur. 10 menit berada di bilik kamar mandi. Aku keluar dengan perasaan lega, tuntas sudah hajat buang air yang sejak tadi kutahan akibat malasnya bergerak. Kupejamkan mata dengan perlahan karena ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Ya, aku sempat lupa. Apakah sudah sholat Isya atau belum? Herannya, kenapa aku jadi benar-benar lupa? Akhirnya aku memilih untuk mengingat bahwa kewajiban ibadah sholat isyaku telah kutunaikan, meskipun sedikit kebimbangan masih tersimpan di lubuk hati. Di tengah perdebatanku dalam hati, tiba-tiba saja, bangunlah Zahra,
Ikutlah denganku. Terdengar suara milik seseorang yang kukenal sedang berbisik di telingaku. Saat kubuka mata, tidak ada siapa-siapa di sisiku. Kuperiksa selimut, menyingkapnya lalu melempar bantal hingga terpental ke bawah, tetap tidak ada. Puas mencari di kasur, kini aku terduduk lesu. Pemilik suara yang kuyakini adalah Mas Damar tidak berhasil kutemukan. Sedih hatiku. Padahal sudah tahu Mas Damar telah meninggal, apalagi yang kuharapkan darinya. Ku acak rambut panjang sebau milikku sebelum akhirnya tatapan mataku tertuju pada satu arah. Di sudut sofa, duduk dengan tenang, seorang laki-laki dengan sorot mata menikam. Tapi pikiranku yang sepertinya sedang kalut tidak memiliki perasaan takut sedikit pun. Aku justru ingin balik memarahinya, memakinya, dan mengecamnya jika ia benar jelmaan jin karena terus-menerus menggangguku. Pergi dari sini, bentakku padanya setelah aku berjalan lalu berhenti tepat di depannya. Ikut denganku. Suara siapa itu? Kulihat sosok yang menyerupai Mas Damar tidak sedang bicara. Sejak tadi mulutnya hanya dia mengatup dengan sorot mata terus menatapku. Aku celingukan mencari sumber suara yang sangat khas. Suara bernada berat itu milik suamiku. Tapi tidak ada siapapun di kamar ini. Aku sudah menyisir seluruh ruangan. Saat kepalaku kembali menoleh ke arah sofa, mendadak sosok Mas Damar sudah berdiri di hadapanku. Telapak tangannya seolah memberikan isyarat, memintaku agar ikut dengannya. Sebenarnya aku tidak mau ikut. Kalau saja wajah di depanku tidak semirip itu dengan Mas Damar. Dengan segenap keberanian yang berhasil kukumpulkan, kuputuskan ikut dengannya. Yes. Rasanya sedingin es batu dari dalam freezer saat kurai telapak tangannya. Kutatap wajah itu sekali lagi karena mendadak hatiku disusupi rasa takut. Sebuah senyuman diberikannya, seolah tahu kalau aku mulai ragu. Berjalan berdua berpegangan tangan, kami tahu-tahu sudah melewati ruang keluarga. Kini langkah kakiku menuju ke depan, melewati lorong besar dengan pilar-pilar yang juga besar lagi tinggi menjulang. Hawanya sedingin telapak tangan Mas Damar, tapi tidak semenakutkan kemarin. Aku bahkan bisa merasakan kakiku seringan kapas seperti melayang. Tidak ada beban kecuali satu hal. Sempat aku melirik jam antik di ruang tamu yang menunjukkan pukul 00.00. Seketika nyaliku menciut. Ini sudah memasuki waktu terlarang untuk keluar dari kamar. Jantungku mulai berdebar dan terus berdetak cepat saat kami tiba di depan pintu ruang tamu. Bagaimana tidak? Pintu sebesar dan seberat itu bisa terbuka sendiri, padahal aku tahu tidak ada alat otomatis yang terpasang di sana. Kengerian dan ketakutanku entah bagaimana berubah dalam sekejap saat kami sudah berhasil mencapai pintu gerbang. Inikah pertolonganmu ya Allah? Akhirnya aku bisa bebas keluar dari rumah tanpa ada gangguan. Aku pun tersenyum lega menatap keluar. Sebentar lagi pintu besi yang kokoh itu akan terbuka. Aku pastikan akan langsung berterima kasih pada Mas Damar setelah berada di luar. Mataku berbinar, tidak menunggu waktu lama untuk mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih Mas, kuucapkan dengan tulus sembari menatapnya yang berjalan memimpin di depan. Sejak keluar dari pintu gerbang, Mas Damar melepas genggaman tanganku. Dia berjalan di depan, membelah belukar yang tumbuh liar, serta menjadi penunjuk jalan bagiku yang mulai terseok-seok di belakang. Aku terus saja mengikutinya sampai kakiku perih, tertusuk kerikil akibat tidak memakai sandal. Bagaimanapun, aku bersyukur karena bukan duri yang menancap di sana. Kemana sebenarnya Mas Damar membawa aku? Aku sendiri tidak tahu. Jika ini jalan utama, rasa-rasanya dulu tidak sebanyak ini semak belukarnya. Aku yakin sejak tadi hanya berjalan lurus. Artinya kami masih di jalan raya di depan perumahan sunyi di mana berdiri rumah besar milik Mas Damar. Mas, kulihat punggung tegap laki-laki itu mulai sulit dijangkau mata dan benar. Hanya butuh beberapa detik, Mas Damar sudah lenyap dari pandangan mataku. Tinggallah aku seorang diri di tengah anta beranta ini. Kakiku gemetar menahan sakit, kulitku mulai merasakan dingin yang menusuk dari arah belakang. Aku menoleh karena hawanya sangat tidak nyaman. Gelap sekali di belakangku.
Sudah tidak tampak rumah besar Mas Damar yang biasanya terlihat menjulang. Melihat ke depan pun sama saja membuatku heran karena tadi saat ada Mas Damar tidak serimbun ini tanaman liarnya. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang sungguh mengerikan. Siapapun itu, aku sangat yakin jika suara itu bukan berasal dari golongan bangsa manusia. Mendapati itu aku pun langsung ketakutan dan segera mempercepat langkah meninggalkan tempat tersebut, menabrak apapun yang ada di depanku hingga sebagian tanganku terluka terkena ranting. Dengan pakaian tidur berbentuk long dress tanpa lengan, kulit tanganku dengan mudahnya tergores dahan dan ranting tajam yang menghalangi jalan. Sebaliknya, bagian bawahku kesulitan menyibak semak belukar, membuat langkahku tersendat-sendat. Kembali suara tawa itu datang dari arah belakang. Aku berusaha sangat keras agar bisa melalui semak-semak ini, tapi sayang, sosok yang dari tadi menertawaiku itu punya keahlian terbang melayang sehingga aku kalah cepat. Ya, aku melihat dengan jelas sosok tersebut seperti wanita bersanggul dengan wajah yang menyeramkan. Pakaiannya yang lusuh dan kusam sungguh menambah aura mengerikan. Dan tidak menyerah, ia terus membuntutiku saat itu meskipun aku sudah berada di luar rumah. Aku mulai merasakan hawa dingin sudah berubah menjadi sangat panas hingga menguras tenaga. Aku mulai kelelahan, hampir menyerah dan pasrah seandainya wanita setan itu menangkapku. Namun, nampaknya keberuntungan masih berpihak. Ya, aku berhasil keluar dari penjara semak belukar yang herannya setelah kuamati lagi menyerupai pemisah atau pagar. Hal itu diperkuat dengan diamnya setan wanita bersanggul yang tidak mau terbang melewatinya, seolah tanah di mana aku berdiri sekarang terlarang baginya. Alhamdulillah, gumamku lirih. Tidak banyak yang bisa kuhafal di saat-saat genting seperti ini. Semua ayat-ayat dan zikirku meluap bagaikan embun di siang hari. Biasanya hal ini terjadi ketika aku berada di alam mimpi, tapi ini seperti nyata. Terengah-engah nafasku saat kembali berjalan. Jalanan di sini sangat luas dan terang terkena terpaan cahaya rembulan. Aku terus berjalan menyusuri tanah lapang ini sampai di titik aku tertegun kala melihat sebuah bangunan berdiri yang tidak jauh dari sini. Ku percepat langkah karena sudah sangat lelah, ingin segera duduk meluruskan kaki. Aku berniat mengetuk pintu bangunan itu dengan hati-hati, takut mengganggu penghuninya karena sadar ini sudah tengah malam menuju dini hari. Namun, belum sempat kuketuk pintu itu, tiba-tiba terdengar suara. Masuklah. Ya, terdengar suara dari dalam rumah tersebut. Bagaimana orang di dalam sana tahu jika ada tamu di depan rumahnya? Aku berusaha berpikir positif. Mungkin dia sudah mengintip lewat jendela sejak tadi. Kudorong pintu yang gagangnya tidak terkunci saat terbuka. Seorang laki-laki berambut putih tengah duduk di kursi roda menyambut kedatanganku. Zara, masuklah. Jantungku berdegup kencang mendengar dia menyebut namaku. Kutatap laki-laki tua itu dengan seksama, tetap tak berhasil mengenalinya. Di tengah kebingunganku, tangan keriput miliknya terus melambai-lambai menyuruhku cepat masuk. Terdengar suara pintu menutup sendiri dengan sangat keras. Aku sudah menunggu kedatangan cucuku. Mendekatlah, ucap laki-laki tua itu. Cucu? Siapa dia? Apa jangan-jangan dia adalah ayah kandung dari Mas Damar? Kalau saja bukan karena calon pewarisku akan lahir, kau pasti tidak kubiarkan hidup, Zara. Katanya seraya menyeringai lalu menertawai kebingunganku. Tawa laki-laki tua ini betul-betul menyeramkan. Terdengar sebentar saja langsung bergema di seluruh ruangan. Lambat laun justru tambah keras sampai gendang telingaku terasa sakit. Di saat yang menakutkan seperti itu, aku justru menemukan lagi sosok Mas Damar. Kulihat wajah Mas Damar tertunduk lesu, berdiri terpaku di sudut ruang tamu di rumah bergaya klasik. Saat itu, aku seperti sedang berada di tempat lain, tapi tidak begitu asing. Tapi di mana? Saat aku masih kebingungan mencerna apa yang sebenarnya tengah terjadi, seketika muncul 3 orang yang mengaku sebagai pelayan datang. Ketiganya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama masing-masing. Mari Nyonya, ikut saya.
Saya tidak akan berbuat jahat karena bayi ini adalah pewaris tata. Ucapnya mencoba meyakiniku. Pria parubaya itu adalah pelayan pertama berjenis kelamin laki-laki berusia sekitaran 65 tahun. Ia mengaku bernama Pak Rahmat. Apa? Aku tentu saja kaget mendengar soal pewaris tata itu. Dari mana pelayan ini tahu jika aku sedang hamil? Kami semua adalah korban pesugihan Tuan Dirja. Dan Nyonya dibawa ke sini untuk dijadikan tumbal. Tapi karena jabang bayi yang akan menjadi penerus generasi selanjutnya, Nyonya masih belum bisa dieksekusi. Giliran pelayan wanita setengah baya yang berbicara hal-hal mengerikan dan tidak masuk akal kepadaku mengaku bernama Kinasi. Silakan keluar dari sini, Nyonya. Lebih baik Nyonya cepat, mumpung Tuan Dirja pergi. Ucap pelayan yang lain yang memperkenalkan dirinya sebagai Dila. Kulihat wajah ketiganya bergantian, lalu mereka tersenyum. Mari, saya antar pulang, Nyonya. Suara Pak Rahmat terdengar sangat menenangkan, apalagi mendengar kata pulang. Hatiku langsung tergugah dan bersemangat. Sesampainya di depan pintu, Pak Rahmat memutar gagang kunci agar bisa segera pergi meninggalkan rumah ini. Aku sempat melihat ke sekeliling, khawatir laki-laki tua dengan kursi roda itu muncul lagi bersama dua algojonya. Silakan, kami hanya bisa sampai di sini, ucap Pak Rahmat. Mendengar itu, aku pun bingung dan di tengah kebingunganku tiba-tiba Kinasi berkata, cepat Nyonya. Ya, Kinasi menyuruhku agar bergegas. Aku pun berjalan dengan sangat cepat, kemudian berlari-lari kecil dan baru sekitar 5 meter aku berhenti dan menoleh ke arah belakang. Kinasi melambaikan tangan, diikuti Dila, terakhir Pak Rahmat. Entah kenapa melihat mereka, hatiku disusupi rasa sedih. Namun tiba-tiba saja terlihat pemandangan yang membuatku terkejut. Ya, di belakang mereka bertiga berdiri sosok Mas Damar dengan wajah marah segarang serigala yang lapar. Dia menatapku sebentar sebelum menarik ketiga pembantu baik hati itu masuk ke dalam dan menutup pintu keras-keras. Aku kaget, ketakutan. Sontak langkah kakiku menjadi sangat cepat berlarian tak tentu arah di tanah lapang yang luas ini. Dari kejauhan, aku melihat sebuah pohon beringin besar. Kakiku terus berlari, kurang lebih 3 meter lagi bisa kucapai pohon itu sebagai tempat persembunyian. Nafasku tak beraturan saat tiba di bawah naungan pohon besar itu. Tubuh kecilku bersandar pada batang beringin sebesar kasurku di rumah mendiang Mas Damar. Aku harap Mas Damar tidak menemukanku. Aku ingin bebas dari cengkeramannya. Meskipun hatiku sedih melihat Bu Kinasi, Pak Rahmat dan Dila disakiti olehnya. Menangis pun rasanya sudah sangat lelah. Aku tidak mau lagi membuang tenaga. Saat ini aku benar-benar ketakutan. Mataku terus berair, padahal bukan keinginanku untuk menangis. Segera kuusap kasar air mata yang berjatuhan agar pandanganku tidak mengabur. Sesuatu di antara dedaunan kering yang bertumpuk dan berserakan di tanah menyita perhatianku. Kudekati benda aneh itu dalam posisi berjongkok, kusibak dedaunan yang menghalanginya. Setelahnya terlihat jelas dan betapa terkejutnya aku ketika mendapati itu adalah sebuah batu nisan. Astagfirullah, aku nyaris terjengkang saat melihatnya. Tapi tunggu dulu. Di sebelahnya masih ada satu lagi. Tidak, bukan 2 tapi 3. 3 batu nisan di sini. Aku mencari ke sekeliling, khawatir masih ada banyak lagi. Siapa tahu di sini sebenarnya adalah area pemakaman. Aku langsung berdiri dan terus melempar pandangan, tapi hasilnya nihil. Berarti hanya ada 3 orang yang dikuburkan di sini. Perlahan-lahan aku kembali berjongkok, tanganku menyentuh daun yang menutupi batu nisan pertama. Kusingkirkan dengan hati-hati, ingin mencari tahu siapa nama orang yang dimakamkan di sini. Dila, aku terperanjat. Ini bukan lelucon seperti yang dibuat oleh anak-anak iseng. Jelas-jelas bukan. Siapa yang mau bercanda denganku dalam suasana seperti ini? Cepat-cepat ku bersihkan sisa dedaunan yang menutupi 2 batu nisan di sebelahnya, dan aku sungguh tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Nama Kinasi dan Rahmat terukir di batu nisan yang sudah lapuk itu. Kaget aku membacanya, membuatku nyaris berteriak. Buru-buru ku bekap mulutku sendiri dengan kedua telapak tangan. Jangan sampai ada yang mendengar aku menjerit ketakutan.
Tidak ingin percaya begitu saja dengan apa yang kulihat, aku kembali mengamati tulisan di 3 batu nisan, dimulai dari Dila, dari tanggal lahir dan tanggal wafat benar, usianya 15 tahun saat meninggal. Jantungku mulai tidak aman. Sisa 2 batu nisan yang kemudian juga sama-sama benar kisaran usianya. Mereka adalah orang-orang baik yang telah menolongku. Mereka telah mati dan dikuburkan di sini. Antara sedih bercampur takut, aku menangisi ketiganya. Dilihat dari tahun kematiannya, mereka mati bersamaan tepat 15 tahun yang lalu. Aku berdiri mematung, berusaha meresapi apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika mereka sudah mati, artinya aku berada di alam lain. Aku harus segera keluar dari sini. Aku teringat pagar pembatas itu. Ya, semak belukar dengan ranting-ranting tajamnya. Bisa jadi itu adalah gerbang yang memisahkan alam manusia dan alam gaib. Sebelum pergi dari area pohon beringin yang teduh ini, aku berusaha melihat ke arah mana yang akan aku tuju. Dari pengamatanku, aku tidak berhasil menemukan apapun selain tanah lapang yang luas. Mungkin karena lokasiku tidak menguntungkan. Seandainya aku bisa berdiri di posisi yang lebih tinggi. Aku terus berpikir keras, bagaimana caranya agar aku tidak salah jalan. Tiba-tiba sebuah ranting jatuh mengenai kepalaku, membuatku refleks mendongak ke arah atas. Dan mendadak ide itu muncul. Ya, aku bisa naik ke atas pohon beringin ini untuk melihat. Lagi pula, pohon ini tidak terlalu sulit untuk dipanjat. Setidaknya perlu aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke atas ternyata memang tidak sulit. Aku berpegangan pada akar gantung lalu terus naik dengan kaki. Berhasil. Aku senang. Meski rasanya tidak percaya, usahaku berbuah manis. Ya Allah, apa ini karena Engkau telah menerima taubatku? Hatiku mendadak haru dan berasa sejuk. Aku menjadi lebih tenang dari sebelum-sebelumnya yang selalu dilanda ketakutan. Dahan pertama berhasil kutaklukkan. Rasanya cukup tinggi untuk memantau kejauhan, dan tidak butuh waktu lama aku langsung mendapatkan petunjuk arah. Terlihat jelas rimbunan semak belukar di antara luasnya padang rumput ini. Sekarang aku tahu kemana aku harus pergi. Aku menuruni pohon beringin dengan hati-hati, lalu beranjak pergi setelah mengetahui ke arah mana aku harus pergi. Berlarian aku menuju ke sana. Sandal pemberian Kinasi masih kupakai. Aku kembali sedih bila mengingat namanya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kulantunkan bacaan tauhid agar hatiku semakin kuat, seberat apapun ujiannya nanti di depan sana. Seingatku, sosok wanita bersanggul mengejarku sampai di pagar pembatas itu. Jika setan itu masih ada, aku harus berani, semenyeramkan apapun wujudnya nanti. Tiba di depan rimbunan semak belukar yang kuyakini adalah gerbang antara alam manusia dan alam jin itu, aku berhenti sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam dan menajamkan penglihatan. Kutatap lurus ke depan, ke kanan dan ke kiri. Setelah mengumpulkan semua nyali yang kupunya, aku pun melangkahkan kaki kananku. Bismillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saat kaki kiriku berhasil masuk mengikuti kaki kanan, semuanya hilang begitu saja, raib ditelan bumi. Pagar dari semak belukar berganti menjadi jalan raya beraspal. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Rasa syukur atas bantuan yang telah Allah berikan tak henti-hentinya aku panjatkan. Aku yakin tempat di mana kakiku berpijak adalah alam manusia. Terbukti ada banyak pengendara motor yang berlalu lalang. Beberapa orang yang berjalan juga tampak normal layaknya manusia. Meskipun tak sedikit dari mereka yang terlihat berbisik satu sama lain sesudah menatap curiga ke arahku. Kulihat terik matahari semakin naik ke atas kepala. Sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Dapat merasakan kembali panasnya di sengat mentari membuatku semakin yakin jika ini benar-benar alam manusia. Dan kembali aku mendapati tatapan sinis dari orang-orang yang berpapasan. Dengan penampilan lusuh seperti ini, siapapun pasti mengira jika aku adalah orang kurang waras. Entah bagaimana caranya, aku pun kurang mengerti. Baju piyama yang kemarin baru kupakai sesudah mandi, warnanya sangat kusam, ditambah beberapa kancing yang terlepas akibat ulah Mas Damar. Tapi sejujurnya aku sangat sedih setelah tahu orang-orang itu menatapku dalam keadaan tidak berhijab. Ya Allah,
Ampuni dosa aku karena auratku secara tidak sengaja telah tampak. Aku berhenti di sebuah warung yang tampak ramai karena sudah tidak kuat berjalan. Tenggorokanku kering, rasanya haus sekali. Aneh memang, saat di alam jin tidak satu detik pun aku merasa kehausan dan kelaparan, padahal tidak makan dan minum sama sekali. Aku singkirkan rasa malu karena kebetulan yang hadir di sana kebanyakan kaum ibu-ibu. Kenapa ini? Kok duduk di sini? Tanya seorang wanita yang sedang berbelanja di warung. Numpang sebentar ya bu, saya tidak kuat jalan. Aku lalu duduk di atas kursi kayu panjang. Ya sudah, silakan aja duduk. Sudah makan belum? Tanya ibu pemilik warung itu. Pakai ditanyain, kasih aja makan minum. Lihat aja tuh lemes gitu. Salah seorang pembeli lainnya ikut menimpali. Terima kasih bu, ucapku setelah menerima makanan dan minuman dari pemilik warung ini. Cara makanku mungkin sangat lahap, mirip orang kelaparan, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin bersikap, mengingat adab menyantap makanan yang dulu diajarkan di pesantren. Selalu mendahulukan mengunyah dengan baik dan benar, barulah ditelan. Ayo, masuk dulu kalau sudah makannya. Ibu ada baju ganti. Alhamdulillah, terima kasih bu. Mataku berbinar melihat kebaikan ibu pemilik warung. Setelah masuk, aku diajak ke kamar mandi, dipersilakan untuk membersihkan diri lalu berganti pakaian. Tidak kusangka, aku diberikan gamis oleh ibu pemilik warung. Rasanya sangat nyaman karena longgar. Aku dipinjami gamis dengan bahan katun halus yang membuat tubuhku tidak kegerahan. Mau pakai jilbab ini nggak mbak? Ucap si ibu pemilik warung. Ternyata dia tahu jika aku memang membutuhkan hijab. Duduk dulu mbak, istirahat. Aku pun lalu duduk di kursi bersama ibu pemilik warung di ruang TV dalam rumah sederhana miliknya. Saya lihat cara mbak makan tadi. Mbak itu bukan ODGJ. Saya tahu itu. Mbak juga sepertinya paham agama. Dari cara mbak membaca bismillah dan mengucap hamdalah, saya tahu kok mbak. Walaupun saya juga minim ilmu agama, ujarnya sembari tersenyum. Saya memang bukan orang gila bu. Saya sedang mencari jalan pulang. Oh, jadi mbaknya ini tersesat. Mbaknya tahu jalan pulang. Mbaknya mau pulang kemana? Di mana? Di mana alamat rumahnya? Baru saja aku hendak menjawab rentetan pertanyaan ibu pemilik warung, pandanganku dibuat terkejut karena melihat sebuah foto terpajang di rak TV. Dila? Hah? Apa mbak? Mbak kenal sama anak saya Dila? Aku dan ibu warung saling menatap penuh kebingungan. Kenal di mana mbak? Tanya ibu warung itu lagi dengan sangat antusias. Saya ingin tanya bu, ucapku setelah mengumpulkan segenap energi dan fokus agar tidak salah bicara. Iya, tanya apa? Apa Dila anak ibu sudah meninggal? Tanyaku gemetar. Ya, sejujurnya aku merasa takut dan tak enak hati melontarkan pertanyaan semacam itu, apalagi pada orang asing. Benar mbak, Dila sudah meninggal 15 tahun lalu. Apa benar Dila dulunya bekerja di rumah keluarga Dirja? Tanyaku lagi. Loh, bagaimana mbak tahu semuanya tentang anak saya? Balik tanya ibu pemilik warung yang nampak menatapku penuh kebingungan. Setelah percakapan kami panjang lebar, kini semuanya mulai tampak masuk akal. Saat itu, entah bagaimana caranya, aku bisa sampai di kota Semarang, tempat tinggal masa kecilnya Mas Damar. Padahal aku tinggal di Kalimantan. Berdasarkan cerita ibu warung yang menolongku, keluarga besar Pak Dirja sudah meninggal dalam insiden kebakaran. Bahkan seluruh pekerja di rumahnya pun tewas secara mengenaskan, kecuali Pak Dirja sendiri dan juga anak laki-laki keluarga itu. Jadi saya menikahi anak dari keluarga penganut Sugian bu? Tanyaku lesu. Ya, menurut warga ya begitu mbak. Sebab kekayaan mereka sangat berlimpah. Tapi apa mbak yakin keluarga suami mbak adalah keturunan keluarga Dirja? Tanya ibu warung dengan tangan dan suara gemetaran. Aku pun mengangguk pelan. Itu artinya bayi yang mbak kandung ini, ibu warung tadi tidak melanjutkan kalimatnya. Dia tampak segan untuk bicara.
Kalau benar suami saya menganut pesugihan, saya akan berjuang menyelamatkan anak saya dari jin asap yang akan diturunkan oleh keluarga ayahnya, Bu. Saya akan ke pondok pesantren tempat saya menimba ilmu dulu, Bu, dan akan meminta bantuan ustadz maupun ustazah di sana. Saya yakin Mas Damar pun sudah memiliki niat untuk bertaubat. Buktinya dia meminta Ustadz Yazid untuk menyarikan istri dari kalangan santri, dan dia pun meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Itu artinya dia sudah menolak ilmu hitam itu diturunkan padanya. Kalau tidak, dia pasti masih hidup sampai sekarang. Ibu warung pun tampak prihatin mendengar ceritaku dan akhirnya menyetujui, bahkan menawarkan diri untuk mengantarkanku menemui Umi Fatimah di pondok pesantren. 1 bulan terlewati, semua akhirnya perlahan bisa kubenahi. Aku memutuskan tinggal di lingkungan pondok demi keselamatan calon bayiku. Alhamdulillah, perlahan-lahan gangguan dari mertuaku bisa disingkirkan. Meskipun ujiannya begitu berat, aku bahkan kerap merasa kepanasan di bagian kaki hingga berjam-jam jika sedang diruqyah oleh para ustadz dan ustazah. Masa depanku mungkin saja masih belum jelas, tapi yang pasti aku tidak ingin kembali lagi ke rumah besar peninggalan Mas Damar di Kalimantan sana. Aku akan berjuang membesarkan anakku di sini, jauh dari kenangan tentang keluarga Dirja. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Mbak Nuna, penulis muda berbakat asal Jakarta yang baru ini ya menghiasi channel Ilo Bercerita, dan kisahnya luar biasa. Dan kisah ini terjadi di Kalimantan. Ini adalah diangkat dari kisah nyata yang mana terjadi di Kalimantan. Dan ini walaupun settingnya hanya di satu tempat, kebanyakan di satu tempat, tapi asli horornya dapet banget. Kisah tentang seorang istri yang ternyata dia menikahi suami yang mana keluarga besar itu melakukan satu pesugihan yang memakan banyak sekali tumbal ya. Yang mana korbannya harusnya Zahra juga harusnya jadi korban, tapi karena dia sedang mengandung pewaris ya, disebut pewaris karena bayi inilah yang akan dijadikan penerus dari ritual pesugihan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan ternyata Mas Damar itu menolak, makanya dia meminta menikah dengan salah satu gadis pesantren, tapi ya karena dia menolak, dia harus kehilangan nyawanya. Luar biasa, overall kisahnya keren banget, dan ditunggu lagi Mbak Nuna kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-teman, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Silakan buat yang punya pendapat lain ya tentang kisah barusan, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share videonya ke teman-teman yang lain agar ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload di setiap harinya di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh ya, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mohon maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Mari kita ambil saja hikmah-hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.